Roro Fitria belum lama ini kembali melayangkan somasinya terhadap Andre Irawan terkait persoalan nafkah sebesar 95 juta rupiah yang belum dituntaskan seusai putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Alih-alih membayar kontan, Andre Irawan justru muncul ke permukaan publik dengan pengakuan yang cukup mengejutkan. Ia, mantan suami Roro Fitria itu mengaku jika dirinya telah memenuhi tanggung jawabnya, walaupun belum bisa sesuai dengan putusan hakim yang mulia. Melalui kuasa hukumnya, Pantas Manalu mengatakan jika kliennya terpaksa belum dapat memenuhi nafkah anak tersebut lantaran tengah mengalami krisis ekonomi. Terlepas dari hal tersebut, Andre Irawan juga kembali ngotot perihal permintaan pengembalian aset miliknya yang masih berada di tangan Roro Fitria. Lantas, seperti apakah klarifikasi Andre Irawan terkait nafkah Baby Sultan? Benarkah Andre ngotot pengembalian aset lantaran krisis ekonomi? Klien kami sampai dengan Februari 2023 itu sudah melakukan transfer yang besarannya memang belum bisa sesuai dengan putusan pengadilan karena mengingat kemampuan dari klien kami saat ini yaitu sebesar 1 juta rupiah. Nah, kemudian kan klien kami ini saat ini memang kondisinya sedang kalau bahasanya lagi kurang bagus ya. Nah, sedang membangun usahanya yang saat ini sedang jatuh. Nah, memang kemampuan yang dimiliki hanya sebesar itu untuk saat ini. Tapi klien kami sudah mengatakan bahwa untuk selanjutnya kalau memang di sini kan ada sebenarnya permintaan dari klien kami terkait dengan aset-aset yang saat ini berada dalam penguasaan saudari Roro Fitria yang kalau itu bisa dikembalikan mungkin nanti bisa digunakan untuk membayar kekurangan terhadap atau kewajiban untuk membayar nafkah anak dan juga nafkah terhadap istri. Iya, kalau buat klien kami ya jelas ada nilainya gitu kan. Nah, sebenarnya kan yang klien kami mintakan kembali itu adalah aset-aset milik pribadi dan juga pihak ketiga. Nah, aset-aset pihak ketiga ini juga yang sebenarnya kalau menurut keterangan klien kami sampai saat ini sudah dalam tahap untuk melakukan upaya hukum juga gitu. Kalau memang aset-aset pihak ketiga tersebut tidak dikembalikan. Makanya di dalam tanggapan somasi kami memberikan waktu sampai dengan tanggal 21 ya? 21 Februari ini untuk segera dikembalikan. Nah, dari klien kami ini list aset yang disampaikan adalah itu ada yang berupa berkas-berkas kepemilikan tanah, kemudian ini kan itu ya, BPKB, Honda CBR, kemudian ada Vespa, ada motor listrik, ada motor trail, kemudian juga spare part racing, nah kemudian juga anak kerja untuk bengkel dari Pak Andri, nah kemudian juga ada perlengkapan aparel racing, ada rompi, ada jaket, kemudian pakaian, kemudian ada aksesoris, perlengkapan, itu ada jam tangan, kemudian ada batu cincin, kemudian ada gesper, ada vape, ada terion, kemudian ada lemari Oakley, lemari helm, lemari jaket, sofa workshop, kemudian ada kunci motor mobilizer, motor Honda CBR 1000 itu, kunci motor Honda CBR 1000, kemudian ada kitab-kitab sunnah wal jamaah, kemudian ada barang-barang elektronik berupa perangkat audio full custom, TV, kemudian mobil remote control. Akan adanya serah terima, di surat somasi itu jelas tertulis bahwa akan ada serah terima barang setelah seluruh tanggung jawabnya diselesaikan secara kontan. Jadi karenanya tidak mau dicicil karena nominalnya itu amat sangat sedikit, tidak sebanding dengan segala effort yang telah dia keluarkan, apalagi untuk kebahagiaan Baby Sultan. Nominalnya sangat sedikit, Mbak. Jadi hanya 95 juta ya. Itu terdiri dari uang ijah, uang mut'ah, uang nafkah anak pun juga sebulan cuma 5 juta dari yang kami sampaikan di awal itu 25, tapi di approve oleh yang mulia hakim itu 5 juta dan juga ada uang kesehatan anak. Jadi ya amat sangat kalau bagi laki-laki itu sangat tidak punya harga diri gitu.
bisa bilang memberikan, tapi buktinya 1 juta untuk 6 bulan. Tujuan kita hanya satu. Pasca perceraian, nggak perlu ada ribu-ribu. Adem, tenang, kan begitu. Semua hal bisa diselesaikan kok. Klien kami ingin ketemu anaknya, kasih dong. Kalau dituntut berlebih ya kondisinya seperti ini. Kalau dia punya duit nggak mungkin dia datang ke PBH. Dia pasti akan cari advokat profesional yang bisa dia bayar. Bahwa kondisi ekonomi saat ini adalah ya seperti ini. Makanya kita terima. Karena PBH itu selalu melakukan bantuan hukum secara pro bono. Apa bukti dia tidak mampu? Ada pernyataan dia, ada surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Saat ini ya, kan kita nggak tahu namanya Jakarta ya. Hari ini kita nggak mampu, besok milioner. Hari ini kita milioner, besok miskin. Kan itu Jakarta. Ini kondisi yang dialami dia saat ini gitu. Jadi kewajiban dia selaku ayah, dia akan penuhi saat ini sesuai kemampuannya. Kan nggak tahu, berdoalah dia. Mudah-mudahan 2 bulan lagi konglomerat. Jadi bukan hanya berapa nih? Bukan hanya 95. enggak ya per bulan, bukan hanya 5 juta. 5 juta, mungkin 50 juta sebulan dikasihnya. Kalau dia udah mampu untuk anak. Nggak mungkin lah untuk anak itu orang bapak itu pelit, gitu-gitu nggak mungkin. Tapi kondisi inilah harus dipahami gitu. Di media 1 juta bagi 6 160.000, gimana caranya? Jadi sejak putusan itu pengadilan ditetapkan, saya udah memberikan sebanyak 2 kali bang ya. Dan itu saya sesuai kemampuan. Jadi kalau dia bilang dari bulan Agustus, sementara di bulan Agustus tanggal 22 dia kabur dari rumah pun saya masih transfer itu nilainya 6.250.000. Itu saya bayar. Itu langsung transfer dari rekening customer saya langsung ke dia. Jadi kan selama ini kan dia bilang saya nggak pernah nafkain. Ini Agustus kita ada buktinya juga, Pak. Ini ada pembayarannya. Dia transfer sesuai kemampuan kan. Di sisi lain, Roro Fitria yang seakan masih tak terima atas perlakuan Andre Irawan, akhirnya kembali menyinggung masa lalu Andre Irawan saat masih hidup bersama dirinya. Ya, Roro mengaku jika dirinya lah yang mengeluarkan effort finansial yang lebih besar sejak awal pernikahan hingga baby Sultan lahir ke dunia. Roro merasa jika effort yang selama ini ia keluarkan tak sebanding dengan nominal yang Andre berikan terhadap buah hati tercintanya itu. Tak ayal, hingga saat ini, Roro masih menuntut sang mantan suami agar segera bertanggung jawab sesuai putusan majelis hakim. Lantas, seperti apakah curhat Roro Fitria mengenai sikap mantan suaminya itu? Tidak sebanding dengan segala effort yang Nyai keluarkan untuk kasih sayangnya, kebutuhannya baby Sultan setiap bulannya. Nah, itu jadi amat sangat menyedihkan. Dan kalau misalnya dia menyampaikan pernah mentransfernya, iya benar, 1 juta. Ya, tertawa ya. Semua orang di sini tertawa, tapi dia selalu bilang gini, enggak, aku transfer kok. Ya, berani Nyai buka M-Banking sekarang, itu 1 juta setelah 6 bulan. 1 juta bagi 6, 160.000. Coba Anda bayangkan, dia masih bisa berdiri tegak di depan media. Itu laki-laki nggak punya harga diri. Kalau dia menanyakan tentang barang-barang dia, lah iya orang dia numpang hidup di rumahnya ini. Kalau dia minta barang-barangnya, itu sudahnya tulis di surat somasi, di footnote, ya. Mungkin maaf ya, dia tidak beredukasi, mungkin tidak tahu footnote ya. Footnote itu letaknya ada di bawah ya, hai laki-laki. Nah itu Nyai sampaikan adalah Nyai akan dilaksanakan penyerahan barang-barang segera setelah Anda menyelesaikan tanggung jawabnya secara kontan. Karena Nyai tidak mau dicicil. Uang itu amat sangat sedikit dibanding dengan segala effort yang telah Nyai keluarkan, ya. Laki-laki punya harga diri dong, modal dong. Masuk dari nikah Nyai, mahar Nyai, akad resepsi semua Nyai, hidup sehari-hari Nyai. Persalinan Nyai susah payah 12 jam nahan kontraksi sakitnya itu yang handle payment juga Nyai. Kebutuhan sehari-hari Sultan Nyai juga, mosok ya nggak punya harga diri kayak gitu kok tempo hari mau mengambil hak asuh anak Nyai. Dia melakukan kontra memori kontra apa gitu untuk teknis hukumnya. Coba Mas bayangkan kalau dia ambil hak asuh anak, bagaimana nasib baby Sultan?
Baby Sultan tuh luar biasa loh, nyerang kuda sekuat tenaganya, semampunya ini memberikan yang the best, paling bagus buat Baby Sultan semampunya. Jadi ya ini sangat sedih dan dia pasti akan kalau ditanya media, barang-barang saya masih ada. Lah ya iya kan kamu numpang hidup. Kalau dia mau menyepelekan, ya terserah, nanti akan hukum yang berbicara.